global warming. Sebelum itu ada yang tahu global warming itu apa? Tidak ada. Ternyata saya dapat jelaskan sedikit aja pemanasan global itu apa. Karena pemanasan global kan itu unsurnya yang sangat ya. Karena kan ada pemanasan global itu yang menyebabkan perubahan iklim yang drastis, terus perubahan iklim yang banjir, bahkan naiknya permukaan air laut. Jadi tujuan kita berikan materi pembelajaran global warming itu apa? Supaya kita lebih berhati-hati lagi ke bumi agar bumi tidak semakin renas dan rusak. Kan kita biasanya nggak begitu ya, kalau banyak gas atau bensin yang terhasilkan kalau kita pakai pengolahan. Karena dari HPS bisa mengalihkan potensi rusak. Jawabannya ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Nomor 2, apa yang menyebabkan pemanasan global? Ya. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi cuaca? Apa saja dampak dari pemanasan global? Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita atau usaha kita untuk menanggulangi pemanasan global. Di sini kita akan membahas tentang mengenai penanggulangan pemanasan global, dampak, cara menanggulangi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan memberikan materi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pemanasan global dan apa dampaknya bagi dunia. Sebelum itu kita harus ketahui bahwasannya dari pemanasan global itu ada juga efek rumah kaca, yang mana efek rumah kaca itu berperan dalam menyebabkan pemanasan global yang kita alami saat ini. Dengan dia berarti bahwa rumah kaca itu juga berperan dalam menyebabkan pemanasan global. Setelah itu apa sih efek rumah kaca itu? Dan baca bahwasanya efek rumah kaca itu pertama kali diperkenalkan dalam masyarakat umum oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fowler pada tahun 1800. Yang mana sebenarnya secara umum dari efek rumah kaca itu adalah proses meningkatnya suhu bumi yang disebabkan perubahan komponen atmosfer. Yang mana ketika komponen atmosfer itu berubah, maka menyebabkan sinar matahari itu tertahan di atmosfer bumi, tidak dapat dipantulkan ke luar atmosfer. Nah, peristiwa tersebut itu juga dinamakan efek rumah kaca atau greenhouse effect atau GHE. Nah, ini bisa tentang apa itu global warming atau pemanasan global. Nah, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer pada bumi dan melakukan secara bertahap serta perubahan tersebut diyakini secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Nah, pemanasan global adalah dampak negatif dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor alam lainnya. Nah, faktor alam lainnya itu seperti apa? Seperti aktivitas vulkanik besar atau letusan gunung berapi, variasi alami dalam radiasi matahari, dan perubahan dalam orbit bumi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya efek dari rumah kaca tersebut adalah meningkatnya suhu yang ada di bumi. Nah, meningkatnya suhu yang ada di bumi itu dinamakan pemanasan global atau global warming. Nah, dampak dari pemanasan global atau global warming tersebut. Nah, di sini ada penyebab dari global warming. Yang pertama yaitu meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi dikarenakan adanya pembakaran bumi seperti bahan bakar, batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Kan sudah dijelaskan tadi di efek rumah kaca bahwasanya ketika komponen atmosfer itu berubah, seperti yang awalnya banyak dominasi oleh kandungan gas oksigen dan itu menjadi karbon dioksida, maka dia akan mengalami efek rumah kaca yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Yang kedua ada polusi udara karena kendaraan. Kendaraan seperti kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor,
yaitu pembalasan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga dapat meningkatkan pemanasan global. Jadi kami harus menggunakan cara efisien dari penggunaan tenaga untuk menghindari adanya global. Selanjutnya yang ketujuh yaitu polusi udara akibat industri pabrik. Nah, industri pabrik ini menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membawa penyebab tercemar dan terjadinya pemanasan global. Jadi zat pabrik itu ada yang membahayakan untuk kita yang terkena. Kemudian yang ketujuh yaitu sampah plastik. Nah, menurut penelitian, ketika plastik terkena sinar matahari dan berakibat rusak, maka akan mengeluarkan gas metana dan energi buana. Ayo di sini siapa yang masih pegang plastik? Kenapa sih dampaknya dari beberapa warning tersebut? Yaitu yang pertama temperatur yang tinggi, kemudian curah hujan yang tinggi, kemudian dehidrasi atau es yang ada di kutub utara, kemudian gulanya di utara, gagal panen, bisa lapisan ozon dan menggunakan teknologi. Nah, di sini ada beberapa usaha atau upaya kita untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, kemudian gasolin atau bensin, kemudian kayu dan bahan bakar organik lainnya. Apa itu energi terbarukan? Ada yang tahu? Yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Kemudian selanjutnya yaitu mengurangi deforestasi atau penebangan hutan. Kita harusnya mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung fluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Apa sih contohnya kegiatan penghijauan itu? Ya. Nah, mari kita lanjutkan dunia yang lebih baik. Nah, siap mengambil beban? Siap tidak bongkar sembarangan? Siap tidak bongkar sembarangan? Siap untuk tidak menggunakan listrik secara boros? Dari kita, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham terkait pemanasan global tadi? Bisa disampaikan. Dengan gaya rumah kaca pemanasan global. Jangan. Ayo. Siapa namanya? Jody. Caca. Silakan bisa dijelaskan. Terus mana global? Betul, bagus. Bisa dikatakan kedua, kita disediakan. Ya. Kan kita besok masuk kan? Besok itu kegiatan kita itu melakukan mini lab atau praktik sendiri. Jadi pakai alat-alat sederhana. Jadi apa Sik. Ketok. semakin naik ya. Nanti pas 3 menit kalian bisa tulis. Jangan sampai menghalangi. Juga pendapat